Halo teman-teman, selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan semoga Tuhan selalu memberkati kita dari segala aktivitas kita, pekerjaan kita, dan segala apa yang kita lakukan. Semoga Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Nah, teman-teman semua, pada video ini saya akan menjelaskan ada beberapa pertanyaan serta saya akan menanggapi tentang hukuman mati yang ada di negara kita yang disampaikan oleh Pak Daru ya dari Universitas Mulyolyo, salah satu dosen pengampu agama Katolik ya. Nah, teman-teman semua, jika memang nanti ada jawaban lain pada teman-teman, boleh ditambahkan di kolom komentar. Nah, langsung saja ya, saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama di sini yaitu jelaskan definisi atau pengertian dan alasan hukuman mati. Saya akan menjelaskannya. Definisi dan alasan hukuman mati yaitu hukuman mati itu merupakan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai hukuman terberat atas suatu tindak pidana. Dan alasan pemberian hukuman mati sangat beragam, itu sangat bermacam-macam. Itu tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara. Dan ada beberapa alasan umum yang meliputi hukuman mati tersebut. Yaitu yang pertama, efek jerak. Hukuman mati dianggap dapat memberikan efek jerak bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana yang sama. Kemudian retribusi. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang melakukan kejahatan tersebut, yang berperilaku tidak baik tersebut. Dan kemudian perlindungan masyarakat. Pada perlindungan masyarakat, hukuman mati itu dianggap dapat melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang sangat berbahaya. Dan berikutnya, ada keamanan negara. Hukuman mati dapat digunakan untuk melakukan tindakan bahwa pelaku kejahatan yang mengancam keamanan negara seperti terorisme. Mungkin ada beberapa kejahatan ya, ada di berbagai negara ataupun di negara-negara lain itu banyak sekali terorisme yang melakukan kejahatan. Itu jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Saya akan jawabnya. Hukuman mati itu ada sejak zaman kuno dan dipraktikkan di berbagai peradaban di seluruh dunia. Pada awalnya, hukuman mati seringkali dilakukan secara brutal dan tidak manusiawi, seperti penyaliban, pembakaran, ataupun pelemparan batu. Dan kemudian, seiring dengan perkembangan peradaban, metode pelaksanaan hukuman mati menjadi lebih manusiawi, seperti pemenggalan kepala, digantung ataupun ditembak. Nah, pada saat ini teman-teman, hukuman itu masih dipraktikkan di berbagai negara, meskipun jumlahnya semakin berkurang ya. Itu jawaban nomor yang kedua atau jawaban yang kedua. Maka jawaban yang ketiga itu jelaskan alasan mahasiswa setuju ataupun tidak setuju terhadap hukuman mati. Ada dua kemungkinan ya, saya setuju dan saya juga tidak setuju. Alasan saya setuju ada beberapa ya. Ada beberapa alasan saya kenapa saya tidak setuju pada hukuman mati, ataupun juga ada alasan mengapa saya setuju pada hukuman mati. Alasan saya setuju itu yang pertama, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan yang setimpal bagi pelaku kejahatan yang sangat keji. Yang kedua, hukuman mati dianggap dapat memberikan efek jerah bagi para pelaku kejahatan lain, atau bisa membuat orang yang melakukan kejahatan tersebut bisa berubah ketika hukuman mati dilakukan pada negara-negara kita. Dan berikutnya, hukuman mati itu dapat dianggap melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang sangat berbahaya. Itu alasan saya kenapa saya setuju dengan hukuman mati. Dan
Saya juga punya alasan kenapa saya tidak setuju terhadap hukuman mati. Ada beberapa juga. Yang pertama, hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Yang kedua, hukuman mati dianggap tidak efektif dalam mencegah kejahatan. Berikutnya, hukuman mati dianggap beresiko menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Dan terakhir, hukuman mati dianggap tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu jawaban saya mengenai beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Ya, mungkin nanti kalau ada tambahan lain dari teman-teman bisa diberikan ya. Nah, teman-teman semua, saya menanggapi hukuman mati di negara kita itu, dan saya ambil di salah satu dokumen gereja, yaitu di PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, PGI telah menyampaikan sikap dan pandangannya terkait pelaksanaan hukuman mati kepada Presiden melalui surat yang dikirimkan pada 29 Juli 2016. Di dalam surat tersebut, PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah menegaskan bahwa gereja-gereja di Indonesia lahir sebagai respons terhadap panggilan Tuhan yang mengaruniakan kehidupan kepada manusia. PGI memandang hak untuk hidup sebagai nilai yang harus dijunjung tinggi dan hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya. PGI juga berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan hakikat kehidupan dan meniadakan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian saya akan menanggapi ya tentang hukuman mati tersebut, yaitu pada hukuman mati itu ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Ada beberapa poin. Yang pertama, legalitas dan penerapan. Pada legalitas dan penerapan, hukuman mati masih dimungkinkan di Indonesia untuk kasus-kasus tertentu seperti narkotika dan korupsi, dengan pertimbangan dampak yang luas yang ditimbulkan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan pedoman pemidanaan yang dapat digunakan hakim untuk menerapkan hukuman mati. Ada beberapa efek jera, ada hak asasi manusia, dan ada tren global ataupun opini publik. Nah, pada opini publik itu penelitian menunjukkan bahwa opini publik di Indonesia mengenai hukuman mati tidak sepenuhnya mendukung. Ketika masyarakat diberikan informasi lebih banyak mengenai penerapan hukuman mati dan adanya dukungan terhadap hukuman mati cenderung menurun. Nah, teman-teman semua, dari jawaban dan dari beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab dan serta tanggapan yang saya tanggapi tentang hukuman mati di negara kita, jika memang ada nanti kesalahan, maka bisa teman-teman tambahkan. Maka dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman mati itu merupakan hukuman yang sangat kompleks dan kontroversial. Hukuman ini memiliki sejarah panjang dan alasan yang beragam atau bermacam-macam mengapa orang mendukung atau menentangnya. Kemudian keputusan untuk menerapkan hukuman mati melibatkan pertimbangan etika, moral, hukum, dan sosial yang mendalam. Nah, jadi teman-teman, itu saja jawaban serta tanggapan yang dapat saya jawab atau yang dapat saya tanggapi tentang hukuman mati di negara kita atau tinjauan terhadap hukuman mati. Maka banyak sekali kekurangan dan mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi, dan semoga juga teman-teman semua bisa memberikan jawaban lain di kolom komentar ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja. Saya akhiri, selamat siang, salam satu tujuan.